Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, sahabat literasi dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat pada kita, yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan masih banyak lagi nikmat yang diberikannya kepada kita. Dan dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita bisa merasakan indahnya hidup di bulan Ramadan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, sahabat literasi sekalian, bagaimana kita ketahui Forum TBM menyelenggarakan satu program selama bulan Ramadan ini, literasi hadis. Dan saya Nur Sewoko, mewakili Forum TBM Kota Bekasi, akan menyampaikan satu hadis dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 27. Dalam hadis nomor 27 ini ada dua riwayat, ada dua matan. Karena keterbatasan waktu, kita akan bahas satu riwayat saja. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Rawahu Muslim. Ini hadis yang pertama. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyampaikan tentang kebaikan. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan atau kebajikan, ada yang diterjemahkan sebagai peribadatan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menulis, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukanlah peribadatan, bukanlah satu kebajikan, bukanlah satu peribadatan kau hadapkan dirimu ke masyrik atau ke maghrib, ke barat atau ke timur. Jadi albir itu bisa diartikan sebagai kebajikan, peribadatan. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebajikan atau kebaikan atau peribadatan itu adalah husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Sebagaimana kita ketahui, para ulama menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan Rasulullah SAW, keutamaan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah keutamaan beliau dalam menyampaikan satu pesan. Ulama mengatakan Rasulullah SAW itu memiliki kemampuan jawami'ul kalim, kalimat yang sempurna, yang kalimatnya sederhana tapi mengandung makna yang mendalam. Jawami'ul kalim. Bagaimana hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kebajikan adalah al-husnul khuluq, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Buistu diutamima makarimal akhlak. Aku diutus yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kebajikan itu adalah akhlak yang baik.
Akhlak yang baik terbagi menjadi dua kata ulama. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Itulah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima semua yang ada dalam Al-Qur'an, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melalui Rasulnya di hadis yang kita baca. Itulah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Peringkat yang pertama, akhlak kepada manusia adalah akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada manusia manapun. Itulah akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling sederhana adalah akhlak kita ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, nama Nabi Muhammad, maka lisan kita menyebutkan salawat kepadanya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat kepada Nabi. Maka akhlak yang pertama dan paling sederhana adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita bersalawat. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, raghima anfu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Rugilah orang yang apabila disebut namamu. Hadis ini diriwayatkan atau disampaikan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah akan naik mimbar. Kata malaikat Jibril, merugilah orang yang apabila disebut namamu tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasul mengaminkan. Kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat kepada Nabi. Maka akhlak yang pertama dan paling sederhana adalah ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita bersalawat. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, raghima anfu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Rugilah orang yang apabila disebut namamu. Di sini diriwayatkan atau disampaikan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah akan naik mimbar. Kata malaikat Jibril, merugilah orang yang apabila disebut namamu tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasul mengaminkan. Khonifuddin rahimahullah warahmatullah. Yang berikutnya adalah dalam hadis Al-Bain nomor 27 ini kata Rasulullah, wal ismu ma hakka fi nafsika. Dan keburukan, kejelekan itu adalah apa yang terasa mengganggu dalam dirimu. Wa karihta ayattali'a alaihin nufus. Wa karihta ayattali'a alaihin nas. Dan menyebabkan atau engkau malu apabila keburukan itu nampak di hadapan manusia. Jadi wal ismu kata Rasulullah, mahaka fi nafsika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Dan keburukan adalah yang membuat hatimu tidak nyaman, tidak tentram, dan engkau malu jika melakukan itu di hadapan manusia. Itulah keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini adalah barometer bagi kita untuk senantiasa melihat apa yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan itu baik atau buruk. Barometernya adalah hati kita. Hati kita merasa tidak nyaman dan malu jika melakukan ini di hadapan orang, itulah keburukan. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Hadis Nabawi, Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang saya baca hari ini, adalah kata beliau, hadis ini wal ismu ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memang memiliki hati yang masih bersih. Tapi hati yang sudah terkotori nggak bisa. Kenapa? Karena ada sebagian kita yang menjadikan keburukan itu suatu kebanggaan, bahkan disiarkan dalam akun-akun Facebooknya, dalam akun-akun media sosialnya. Dengan bangganya dia melakukan keburukan-keburukan itu. Maka ini tidak bisa diperuntukkan hadis ini untuk orang tersebut. Hadis ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW menyampaikan wal ismu, dan keburukan itu mahaka fi nafsika, adalah engkau merasa tidak nyaman melakukannya dan engkau malu jika melakukan itu di hadapan manusia. Berarti hatinya masih bersih, hatinya masih terjaga. Itulah orang-orang beriman. Tapi orang-orang yang fajir, orang-orang yang tidak beriman, maka dia melakukan itu, hatinya tenang saja melakukan keburukan itu. Naudzubillah.